Perkenalkan, nama saya Via Carolina Pamai. Di sini saya akan presentasikan tentang pengantar penulisan ilmiah. A. Definisi, karakteristik, tujuan, dan fungsi penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah adalah proses penulisan yang didasarkan pada metode ilmiah dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, ide, atau temuan penelitian kepada komunitas akademik atau ilmiah. Karakteristik utama penulisan ilmiah adalah objektivitas, keakuratan, dan kejelasan dalam menyampaikan informasi. Tujuan utama penulisan ilmiah adalah untuk menyampaikan hasil penelitian, analisis, atau pemikiran ilmiah kepada komunitas akademik atau ilmiah. Yang berikut fungsi. Yang pertama, memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang tertentu. Dan yang kedua, membangun kredibilitas penulis sebagai seorang akademis atau ilmuwan. Dan yang ketiga, mendapatkan pengakuan dari komunitas ilmiah. Dan yang keempat, memperoleh dukungan atau pandaan untuk penelitian selanjutnya. Ciri-ciri tulisan ilmiah. Yang pertama, objektivitas dan bebas dari bias personal. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal, baku, dan tidak ambigu. Dan yang ketiga, menyajikan fakta, data, dan argumen yang didukung oleh sumber yang kredibel. Dan yang keempat, menggunakan struktur penulisan yang terorganisir seperti pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Dan yang kelima, mengikuti kaidah penulisan yang berlaku dalam komunitas ilmiah, seperti penggunaan sitas dan referensi. Dan yang keenam, menyajikan temuan dan kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-B, etika, integritas, plagiarisme, dan cara menghindarinya dalam penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga integritas, moral, dan etika yang harus dijaga oleh penulis. Plagiarisme adalah tindakan menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan atau atribusi yang sesuai. Cara menghindari, yang pertama, selalu mencantumkan sumber informasi yang digunakan dalam penulisan. Yang kedua, menggunakan kutipan langsung dengan memberikan atribusi yang jelas. Yang ketiga, menyatakan ide atau pemikiran orang lain dengan kalimat sendiri dan memberikan referensi yang sesuai. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme untuk memeriksa tulisan. Yang kedua, kejujuran akademik dan tanggung jawab penulis. Yang pertama, menyajikan data dan hasil penelitian secara akurat tanpa manipulasi atau fabrikasi. Yang kedua, mengakui keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian atau analisis. Yang ketiga, mengakui kontribusi orang lain yang terlibat dalam proses penelitian atau penulisan. Yang keempat, mematuhi pedoman etika penelitian yang berlaku dalam komunitas ilmiah. Yang kelima, bertanggung jawab atas isi dan implikasi tulisan yang dipublis. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang yang kedua, yaitu struktur dan komponen tulisan ilmiah. A. Judul atau title. 1. Kriteria judul yang efektif. Itu meliputi 5 poin. Yang pertama adalah informatif dan deskriptif. Judul harus dapat menggambarkan secara jelas apa yang akan dibahas dalam tulisan tersebut. Kemudian yang kedua, singkat, padat, dan padat. Judul sebaiknya tidak terlalu panjang, tetapi cukup untuk menyampaikan informasi utama. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata kunci. Judul harus menggunakan kata-kata kunci yang relevan dengan topik tulisan. Keempat, menarik perhatian. Judul yang baik harus dapat menarik perhatian pembaca dan membangkitkan rasa ingin tahu. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan isi tulisan. Judul harus mencerminkan isi tulisan secara akurat dan tidak menyesatkan. Kemudian yang kedua, teknik pemilihan judul. Yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata kunci.
yaitu identifikasi kata-kata kunci yang mewakili topik utama tulisan, kemudian susunan menjadi judul yang informatif. Yang kedua, merumuskan pertanyaan. Judul dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan. Yang ketiga, menyatakan topik secara langsung. Judul dapat menyatakan topik utama tulisan secara langsung dan jelas. Yang keempat, menggunakan pendekatan tematik. Judul dapat menggunakan pendekatan tematik, yaitu dengan menghubungkan topik utama dengan tema yang lebih luas. Dan yang kelima, mempertimbangkan keunikan atau kebaruan judul dapat menekankan aspek keunikan atau kebaruan dari topik yang dibahas. Kemudian masuk pada yang B, abstrak. Satu, tujuan dan struktur abstrak. Tujuan utama untuk memberikan gambaran singkat dan pendapat mengenai isi tulisan secara keseluruhan. Struktur abstrak umumnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu A. Latar belakang menjelaskan konteks atau alasan dilakukan penelitian atau penulisan. Kemudian yang B, tujuan menyatakan tujuan atau fokus utama dari tulisan. Kemudian yang C, metode menjelaskan pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian atau penulisan. Kemudian hasil, memaparkan temuan atau hasil utama yang diperoleh. Kemudian yang E atau yang terakhir, kesimpulan, menyampaikan kesimpulan atau implikasi utama dari tulisan. Kemudian masuk kepada bagian kedua dari B, yaitu teknik penulisan abstrak yang efektif. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Abstrak harus ditulis dengan bahasa yang sederhana, padat, kemudian mudah dipahami. Yang ke B, menyajikan informasi penting. Abstrak harus cukup informasi penting dan yang mencerminkan isi tulisan secara keseluruhan. Menghindari detail dan yang berlebihan. Abstrak tidak perlu mencakup detail yang tidak sesuai esensial, tetapi harus fokus pada poin-poin utama. Yang kedua, menyusun struktur yang logis. Abstrak harus disusun dengan struktur yang logis, mengikuti alur tulisan. Kemudian yang terakhir, memperhatikan panjang dan format. Panjang abstrak biasanya berkisar antara 150 sampai 250 kata dengan format yang sesuai dengan gaya tulisan ilmiah. Masuk pada bagian C, yaitu pendahuluan. A atau 1, latar belakang dan tujuan penelitian. Dalam penyusunan latar belakang, penulis dapat mempertimbangkan beberapa aspek seperti yang pertama, pentingnya topik yang dibahas dan kontribusinya terhadap bidang ilmu. Kemudian yang ke B, kesenjangan atau permasalahan yang menjadi dasar dilakukan penelitian atau penulisan. Kemudian C, penelitian atau tulisan sebelumnya yang terkait dengan topik. Kemudian D, alasan atau motivasi penulis dalam memilih topik tersebut. Kemudian yang kedua, rumusan masalah dan hipotesis. Rumusan masalah merupakan pernyataan yang menggambarkan permasalahan atau pertanyaan utama yang akan dijawab atau diteliti dalam tulisan. Hipotesis adalah pernyataan sementara atau dugaan awal mengenai hubungan antara pengaruh antara variabel yang diteliti. Kemudian D, tinjauan pustaka atau literatur review. 1. Fungsi dan komponen tinjauan pustaka. Fungsi utama dari tinjauan pustaka adalah untuk memberikan landasan teori dan rangka konseptual bagi peneliti yang akan dilakukan. Komponen-komponen utama yang ditinjau pustaka meliputi A, definisi dan konsep-konsep kunci yang terkait dengan topik penelitian. B, teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. C, penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan topik penelitian termasuk temuan-temuan metode dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Kemudian D. Analisis kriteria terhadap penelitian-penelitian terdahulu termasuk kelebihan, kekurangan, dan implikasi dari hasil penelitian. E. Sintesis dari berbagai sumber yang dikaji untuk membangun kerangka konseptual bagi peneliti yang akan dilakukan. 2. Teknik pengutipan dan referensi. Pengutipan langsung. Peneliti harus menyertakan kutipan langsung dari sumber asli dengan mencantumkan halaman tempat penelitian tersebut ditemukan. Kemudian B. Kutipan tidak langsung. Peneliti harus menyatakan ide atau informasi dari sumber lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, namun tetap mencantumkan sumber acuan. Yang ketiga, daftar referensi. Penelitian harus menyusun daftar referensi yang berisi informasi lengkap tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan gaya kutipan yang ditentukan. Kemudian E. Metode penelitian atau research methodology. 1. Desain dan struktur penelitian. Desain penelitian merujuk pada struktur atau rencana yang digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian. Terdapat beberapa jenis desain penelitian yang umum digunakan, seperti A. Penelitian eksperimental. Desain penelitian yang melibatkan manipulasi variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. 2. Penelitian deskriptif. Desain penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau karakteristik tertentu. C. Penelitian korelasional. Desain penelitian yang bertujuan untuk meneliti hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang terakhir, penelitian studi kas. Desain penelitian yang berfokus pada penyelidikan mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu. F. Hasil dan pembahasan atau research and discussion. Penyajian hasil penelitian. Pada bagian ini hasil penelitian. Dalam rangka menyajikan hasil penelitian perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain A. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan temuan utama dalam penelitian yang telah dilakukan. Kemudian B. Menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian baik dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar. C. Menjelaskan makna implikasi dari setiap temuan yang diperoleh. D. Membandingkan hasil penelitian dengan teori-teori atau penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. E. Mengidentifikasi dan menjelaskan pola-pola atau tren yang muncul dari hasil penelitian. F. Menjelaskan kebiasaan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penelitian. 2. Interpretasi dari dan diskusi hasil. Menjelaskan secara rinci makna dari implikasi dari setiap temuan yang diperoleh. Membagikan hasil penelitian dengan teori-teori atau penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. C. Mengidentifikasi dan menjelaskan pola atau tren yang muncul dari hasil penelitian. D. Menjelaskan keterbatasan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penelitian. E. Memberikan penjelasan tentang bagaimana hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. F. Menyajikan argumen-argumen yang logis dan didukung oleh data-data akurat. G. Simpulan dan saran atau conclusion and recommendation. Yang pertama,
Penarikan simpulan berdasarkan hasil. Dalam penarikan simpulan, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain merangkum dan menyampaikan temuan-temuan utama dari penelitian, menghubungkan simpulan dengan tujuan dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang ke-C, memastikan bahwa simpulan yang ditarik didukung data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. D, menghindari simpulan yang bersifat spekulatif atau tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat. Menyampaikan atau menyajikan simpulan dalam kalimat-kalimat yang jelas, padat, dan mudah dipahami. Kemudian yang berikutnya 2, itu saran untuk penelitian selanjutnya. Dalam memberikan saran untuk penelitian selanjutnya perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain yang pertama atau A, mengidentifikasi dan menjelaskan keterbatasan atau kelemahan dari penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua, memberikan rekomendasi atau melakukan penelitian lanjutan menggunakan metode, sampel, atau variabel yang berbeda. C, memberikan saran atau pengembangan atau perbaikan metode penelitian yang digunakan, memberikan saran utama untuk pemanfaatan hasil penelitian dalam praktik atau pengembalian kebijakan. E, menyajikan saran dalam kalimat yang jelas, konteks konkret, dan dapat ditindaklanjuti. Saya kira itu saja pada bagian yang kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Francisca Trifani Uskono. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan ilmiah. A. Penggunaan bahasa dan gaya penulisan. 1. Kaidah tata bahasa dan ejaan. Penggunaan bahasa dan gaya penulisan yang tepat sangat penting untuk menyampaikan informasi secara efektif dan profesional. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah kaidah tata bahasa dan ejaan yang sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baku. 2. Penggunaan istilah dan terminologi ilmiah. Penggunaan istilah dan terminologi yang tepat sangat penting. Istilah dan terminologi ilmiah digunakan untuk menyampaikan konsep teori atau ide secara spesifik dan akurat. Penggunaan istilah yang tidak tepat dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman bagi pembaca. 2. Teknik pengutipan dan referensi. Gaya sitasi dan penulisan daftar pustaka. Pengutipan sumber dan penulisan daftar pustaka merupakan hal yang sangat penting. Pengutipan sumber berfungsi untuk memberikan kredibilitas untuk tulisan, menghindari plagiisme, dan membantu pembaca untuk menelusuri informasi yang digunakan. 2. Manajemen dan referensi penggunaan aplikasi. A. Pengumpulan dan penyimpanan referensi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan situs web. 2. B. Pengaturan metadata referensi seperti judul, penulisan, tahun, dan informasi lainnya. C. Pembuatan sitasi akan daftar pustaka secara otomatis sesuai dengan gaya yang dipilih. C. Integrasi dengan perangkat lunak pengolahan data kata sehingga memudahkan penulis dan menyisipkan sitasi dengan menghasilkan daftar pustaka. C. Visualisasi data informasi. Penggunaan tabel, grafik, dan gambar. Dalam menggunakan tabel, grafik, dan gambar, penulisan harus memastikan bahwa visualisasi tersebut relevan dengan topik yang dibahas, mudah dipahami, dan disajikan dengan format yang konsisten. Penulisan juga harus memberikan judul, keterangan, dan sumber yang sesuai dengan visualisasi yang digunakan. 2. Teknik penyajian yang efektif. A. Penggunaan ukuran, warna, dan tata letak yang sesuai untuk memperjelas informasi yang disampaikan. B. Pemilihan jenis dan ukuran huruf yang mudah pembaca. C. Penyajian informasi dengan struktur dan logis sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami alur dan koneksi antar informasi. D. Pemberian keterangan atau caption yang jelas dan informatif untuk setiap visualisasi.
Penempatan visualisasi dan strategis di dalam teks sehingga dapat mendukung dan memperpanjang memperjelas yang diberikan.